Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kami masih bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, saya mau lanjutkan pertanyaan soal bagaimana sebenarnya strategi Kemendikbudristek dalam mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan di daerah 3T, terutama apa saja program atau kebijakan yang sudah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah? Ya, eh, salah satu pilar utama dalam Merdeka Belajar adalah memberikan akses kualitas pendidikan, terutama kepada daerah-daerah yang paling membutuhkan. Saya ambil contoh kebijakan dana BOS kita, bantuan operasional sekolah. Itu kita berjuang untuk dana BOS itu langsung ditransfer. Karena di sekolah-sekolah di daerah 3T itu banyak sekali penundaan-penundaan yang telat dan mereka harus nalangin dulu pakai uang orang tua. Jadi itu kita berjuang untuk sekarang dana BOS langsung ditransfer ke sekolahnya, tidak ada penundaan dan tidak perlu talang-talang dulu dari orang tua. Itu yang pertama. Ya. Dampaknya di daerah 3T sangat besar ini. Kedua adalah tadinya dana BOS itu per anak itu sama, daerah yang lebih makmur, daerah yang lebih miskin itu disamakan. Itu kita ubah. Sekarang kita selalu mengkalikan biaya per murid untuk dana BOS itu dikalikan dengan indeks kemahalan. Indeks kemahalan itu adalah suatu representasi daripada biasanya daerah 3T itu indeks kemahalan dari sisi produksi, distribusi, logistik itu lebih tinggi. Daerah-daerah terpencil itu lebih mahal sebenarnya melakukan pembangunan, mendapatkan akses. Jadi dengan ini sekolah-sekolah di daerah 3T itu menerima bisa sampai 50% sampai 100% lebih banyak dana BOS. Jadinya dari sisi kebijakan formulanya aja udah afirmatif untuk daerah-daerah yang lebih miskin. Ketiga, kita memastikan bahwa dalam digitalisasi sekolah, distribusi laptop dan lain-lain, kita memastikan bahwa daerah-daerah terpencil yang punya akses internet itu dipenuhi dulu. Jadi mereka benar-benar kita fokuskan yang nggak punya akses untuk internet, bukan akses, yang punya akses internet tapi nggak punya alat TIK-nya itu kita prioritaskan sebagai salah satu menyetarakan lah. Mereka punya akses yang sama daripada anak-anak di kota. Cuman anak-anak kota punya akses laptop, mungkin di daerah-daerah terluar tertinggal nggak punya. Itu yang kedua. Ketiga adalah nanti ke depannya yang sangat penting, tentunya tadi kita sudah bicara dengan semua inovasi yang kita lakukan di KIP dan KIPK ya, tadi sudah dibahas. Tetapi di luar itu pun kita akan menciptakan suatu, dan yang terpenting dari semua ini adalah guru sebenarnya. Ya. Bagaimana caranya kita bisa mengincentivize guru-guru untuk mengakselerasi karirnya dengan mengajar di sekolah-sekolah di 3T yang paling kekurangan guru berkualitas ya. Jadi kita ingin merubah sistem karir guru ini untuk benar-benar kalau mereka mengajar di daerah-daerah 3T itu mereka itu mendapat bonus dari sisi karirnya gitu. Bonus dari sisi karir yang akan mengakselerasi karir mereka dan secara finansial pun di jangka panjang punya dampak kepada mereka. Jadi itu kira-kira filsafat daripada cara kita memastikan bahwa daerah-daerah 3T itu menerima atensi dan fokus yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, pendekatannya komprehensif untuk ini. Saya akan beranjak ke berikutnya, Mas Menteri. Dalam Merdeka Belajar episode ke-12, Mas Menteri meluncurkan kembali platform yang namanya ini sangat gampang sekali diingat dan menarik, Siplah. Nah, boleh dijelaskan Mas Menteri bagaimana Siplah ini dapat membantu kepala sekolah untuk membelanjakan dana BOS untuk keperluan sekolah secara lebih aman juga akuntabel? Ya, mungkin bagi yang nggak tahu Siplah itu apa, Siplah itu gampang analoginya. Siplah itu adalah e-commerce, ya, toko online untuk sekolah. Ya, ya sudah beberapa tahun kita meluncurkan ini, tapi kita mengupgrade berbagai macam fitur-fitur dalam Siplah untuk membantunya. Jadi sekarang kita samakan seperti pengalaman kita semua, masyarakat kan udah sering nih shopping online gitu. Tapi beberapa fitur-fitur itu tidak dinikmati oleh para sekolah untuk melakukan ini. Jadi ada kita meluncurkan fitur dashboard untuk mengetahui proses pemesanan. Jadi semua operator sekolah bisa tahu kapan apakah pemesanan sudah diterima. Ada fitur komplain kalau barang yang diterima itu tidak sesuai, biar mereka bisa merasa lebih aman. Ada pilihan penyedia barang dan pengiriman yang jauh lebih banyak. UMKM onboardingnya lebih mudah untuk bisa jualan di dalam platform ini. Jadi Siplah ini adalah cara yang transparan, yang praktis dengan harga-harga yang kompetitif untuk sekolah itu melakukan belanja secara online gitu. Jadi cashless, lebih kurang rentan dari sisi penyelewengan, semuanya transparan, pelaporannya juga
otomatis, nggak merepotkan bagi para sekolah untuk melaporkan itu. Jadi benar-benar transformasi dari pengelolaan sekolah pun ke dalam era digital ini menjadi salah satu hal. Kenapa ini penting? Biar guru-gurunya dan kepala sekolahnya nggak perlu repot mikirin semua urusan administrasi ini. Ya. Mereka dengan mudah bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara transparan, efisien, dan cepat. Tetapi mereka akhirnya bisa menggunakan waktu ekstra itu untuk fokus kepada murid-muridnya dan pembelajaran. Jadi nggak perlu repot gitu. Jadi itulah sebenarnya esensinya daripada Siplak. Memudahkan dan juga transparan yang jadi hal terpentingnya tadi ya. Bicara soal perkembangan dunia pendidikan, yang jadi highlight pemerintah adalah pendidikan vokasi. Revitalisasi pendidikan vokasi ini kan Mas Menteri menjadi salah satu strategi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan SDM unggul Indonesia. Sebenarnya kalau dari strategi Kemendikbudristek untuk meningkatkan link and match antara dunia pendidikan, baik itu SMK maupun politeknik dengan industri itu seperti apa? Dan apa saja program atau kebijakan yang sudah digulirkan hingga saat ini? Iya. Selama ini SMK itu banyak orang punya prasangka bahwa SMK itu tidak sebaik kualitas daripada SMA. Dan ini sebenarnya tidak benar untuk banyak sekali SMK-SMK kita. Kita punya banyak SMK-SMK hebat, dan SMK-SMK hebat tersebut itu kita harus perbesar sehingga mereka bisa menjadi mentor kepada SMK-SMK lainnya. Ada beberapa masalah dari situ. Satu adalah dari sisi kurang banyak praktisi yang mengajar di SMK tersebut. Kedua adalah kurang bagusnya dan tepatnya sarana prasarana daripada SMK tersebut, dan juga partisipasi industri yang kadang-kadang cetek, tidak mendalam partisipasi industrinya, cuman MOU saja gitu. Nah, ini yang mau kita ubah dengan program SMK Pusat Keunggulan. Kita benar-benar meredefinisi apa yang dimaksudkan link and match. Jadinya sekolah-sekolah itu akan berinteraksi dengan industri dengan cara yang lebih intensif. Ada kerjasama hiring dan rekrutmen, ada kerjasama dari sisi praktisi yang mengajar di situ, pelatihan untuk guru-guru SMK-nya dan lain-lain. Nah, jadi program yang lebih mendalam ini kita sebarkan dalam program namanya SMK Pusat Keunggulan. Nanti ke depannya pada saat mereka sudah lulus programnya, dan ini program yang intensif, ini 2-3 tahun ini SMK Pusat Keunggulan. Jadi nggak cuma jepret lepas udah kita udah nggak bantu lagi. Ini adalah program yang kita bimbing cukup lama. Dan bukan cuma itu, mereka kedepannya akan membimbing dan mementor SMK-SMK di dalam bidangnya dia. Dan itu adalah harapannya, mereka menjadi multiplier, menjadi mentor yang bisa berdampak kepada banyak sekolah. Di luar itu kita juga melakukan berbagai macam inovasi kebijakan. Kita meluncurkan program SMK Fast Track ke D2, di mana kita link politeknik dan juga perguruan tinggi vokasi untuk nyambung dengan program SMK, karena banyak demand dari industri yang ingin anak lulusan SMK ini lanjut dulu 2 tahun untuk mematangkan skill dia di dalam program D2. Tapi terakselerasi, dia dapat bonus anak-anak SMK tersebut karena dia sudah melalui program kerjasama. Jadi nyambung, ini ada jembatan antara SMK dan universitas gitu, yang vokasi. Jadi itu mungkin satu inovasi yang kita lakukan, dan juga kita mendengar daripada pasar bursa pekerjaan bahwa mereka menginginkan lebih banyak program D3 yang di-upgrade ke D4. Ini juga kami rasakan banyak universitas secara voluntary minta sama kita mau dong dibantu untuk bisa bikin D3 kita tambah 1 tahun jadi D4 sehingga lulusan kita lebih laku lah di pasar gitu. Dan itu salah satu inovasi program kita memberikan anggaran dan bimbingan bagi program-program yang ingin meningkatkan dari D3 dan D4. Jadi itu berbagai macam inovasi dan program kebijakan dalam vokasi. Iya, menarik ya, dalam inovasi ini kontinuitasnya betul-betul dijaga yang dituju begitu ya Mas Menteri. Nah, bicara soal pemajuan pendidikan tidak terlepas dari kemajuan dan pemajuan kebudayaan kita. Bicara soal ini, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kanal budaya nasional, yakni Indonesiana TV yang menghadirkan berbagai tayangan budaya dari berbagai sudut di tanah air. Soal ini Mas Menteri, boleh dijelaskan seperti apa visi Mas Menteri dalam pemajuan kebudayaan kita? Iya. Saya itu frustrasi karena sebelumnya setiap kali kita mau mencoba mengeluarkan konten atau apa dalam TV itu susah sekali karena ada berbagai macam faktor komersialisasi. Ya, saya mengerti itu, tapi itu bikin saya frustrasi. Kenapa kita nggak bisa punya satu kanal yang terdedikasi hanya untuk seniman-seniman, budayawan, dan kreator-kreator yang mau fokus kepada kebudayaan dan seni gitu loh. Itu menurut saya suatu hal yang perlu. Jadi
kita menggagas ide Indonesiana ini, kita ingin punya satu kanal yang ya udah ini adalah untuk heritage kita, untuk kebudayaan kita, untuk para seniman, kreator, artis, musisi, filmmaker dan lain-lain untuk bisa mengekspresikan dirinya, dan ini bisa menjadi komunitas gitu di sekitar kanal ini. Jadi itu sebenarnya kita ingin membuat suatu platform di mana mungkin motivasi daripada kreator itu bukan komersial gitu, dan itu harusnya kita ada opsi itu untuk masyarakat Indonesia. Jadi kanal Indonesiana ini adalah bagi mungkin audience yang ingin menikmati hal-hal yang lebih ke arah kebudayaan, dan juga platform bagi kreator-kreator dan seniman-seniman dan budayawan yang ingin berkreasi secara bebas, mungkin tanpa angle profitability, tanpa angle komersialisasi. Harusnya pemerintah lah yang hadir untuk menyediakan platform itu gitu. Jadi itulah konsep awal daripada Indonesiana, dan saya sangat semangat gitu bahwa komunitas seniman dan budayawan, artis-artis itu melompat ya ke dalam platform ini untuk berpartisipasi, berkreasi, dan untuk menunjukkan kebudayaan kita di panggung dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan soal ini penyajian kontennya pun disesuaikan bisa dinikmati lintas generasi, begitu ya Mas Menteri? Betul, betul. Semua generasi. Domestik dan internasional pun bisa. Oke, domestik juga internasional. Nah, bicara soal perbincangan kita sejak tadi, Mas Menteri, boleh dikasih rangkuman singkat dan juga penutup. Sebenarnya apa yang ingin ditekankan pemerintah? Apalagi ini sudah akhir tahun, kita menyongsong tahun berikutnya. Soal kemajuan Kabar Merdeka Belajar ini, apa yang diharapkan sebenarnya? Ya, yang sebenarnya saya harapkan adalah kita harus pulih daripada krisis pandemi ini lebih cepat lagi. Nomor satu adalah kita harus kembali tatap muka. Ini nomor satu. Kalau kita tidak tatap muka, kita akan terus ketinggalan dan mengalami learning loss dan ketinggalan negara-negara lain. Jadinya kita harus kembali tatap muka, itu menjadi prioritas utama. Kedua, tahun depan adalah tahun kita akan mengejar ketertinggalan kita. Jadi kita perlu semangat, kita perlu gotong royong, kita perlu optimisme yang sangat besar. Dan setelah lihat saja apa yang berhasil kita lakukan dalam waktu 2 tahun ke belakang. Ya, jumlah perubahan yang luar biasa banyaknya walaupun di masa pandemi. Jadi bayangkan kalau kita recover dari pandemi ini, apa yang bisa kita capai bersama-sama gitu. Merdeka Belajar harus berubah, bukan hanya kebijakan menjadi kebijakan. Merdeka Belajar harus menjadi gerakan massal dari Sabang sampai Merauke, gerakan guru, gerakan murid, gerakan orang tua, gerakan dosen, gerakan mahasiswa, gerakan kepala daerah. Merdeka Belajar harus dimiliki oleh stakeholder pendidikan dan harus benar-benar menjadi gerakan, bukan hanya kebijakan. Itulah satu-satunya cara kita bisa keluar dari pandemi ini. Itulah satu-satunya cara kita bisa menjadi negara yang maju, modern, dan menjadi panutan bagi komunitas global. Bukan hanya kita mengejar ketertinggalan, tapi kita juga menjadi role model di dunia. Bisa mengejar ketertinggalan, bahkan bisa jadi role model dengan adanya Merdeka Belajar ini, itu yang diharapkan. Terima kasih sekali lagi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim telah bergabung pagi ini. Sehat selalu, terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Mbak Friska.